mungkin yang saya dengar ini sudah sampai pada level darurat gitu loh. Apakah ada memar-memar atau luka? Nah itu kita tanyakan, jangan diam saja gitu ya. Kenapa sampai di titik dia kayak udahlah dunia ini udah hancur padahal anak umur segitu ya. Ayo, selamat datang di UNRS Podcast, Power by Dhamma Putra. Podcastnya kita, tempat berbagi cerita seru. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya ingin membagikan cerita yang seru, tapi mungkin gak cuma sekedar seru ya. Tapi ini adalah sesuatu inspirasi gitu ya, atau cerita yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting hari ini untuk kita sama-sama dengarkan dan kembali sebagai reminder lah buat kita semua. Dhamma Putra sendiri kan sebetulnya mengembangkan sebuah kawasan ya, dan kami itu pada saat mengembangkan kawasan, kita percaya bahwa sebuah kawasan itu tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebuah ruang kehidupan untuk bisa mendukung semua ya anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Nah, salah satunya pada saat kita bicara mengenai anak-anak gitu, dan kami peduli gitu ya untuk memberikan inspirasi ini karena bagaimanapun gitu ya, sebuah kawasan yang baik, sebuah tempat tinggal yang baik, sebuah keluarga gitu ya, intinya pada saat kita ingin bisa menjadi sebuah keluarga yang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam situasi yang nyaman, kita juga perlu membahas beberapa hal ya, dan khususnya nih hari ini kita akan bahas hal yang menurut saya sangat penting karena saat ini sangat marak terjadi ya. Sesuatu yang saya sendiri gitu kebetulan sebagai orang tua nih cukup miris ya melihat kondisi saat ini yang kembali saya dengar gitu menjadi sebuah kondisi yang ada di level darurat gitu ya, mengenai bullying gitu ya. Nah, mengenai bullying dan khususnya ini di sekolah ya yang saat ini sedang marak terjadi. Bahkan kalau kita bisa baca beberapa pemberitaan yang menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, bahkan sepanjang Januari sampai September tahun ini itu sudah terjadi sekitar 23 kasus, dan bahkan ada 2 kasus yang akhirnya mengakibatkan kematian gitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang sebetulnya perlu kita sikapi gitu ya, dan penting juga untuk kita semua tahu hari ini gitu ya. Saya ingin mengajak kita semua mungkin sebagai reminder, mengingatkan kita semua sebagai orang tua khususnya bagaimana menghadapi isu-isu mengenai bullying ya, terutama di sekolah ataupun di lingkungan kecil yang ada di sekitar anak-anak kita. Tapi pastinya saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh seorang ibu yang cantik dan pastinya juga sangat care gitu ya terhadap isu ini. Hari ini saya bersama Ibu Ulfa Maslaha. Beliau adalah Ketua KPAD Bekasi. Senang sekali nanti hari ini kita akan bicara lebih banyak dengan beliau. Mungkin langsung saya sambut aja ya beliau. Kabar Ibu Ulfa, selamat pagi. Selamat pagi, baik Bu Oni. Aduh, saya tadi udah panjang-panjang tapi sambil ngomong itu sambil deg-degan sebetulnya gitu ya. Karena tadi buat sebuah keluarga gitu ya untuk tumbuh dan berkembang itu kan salah satunya adalah bagaimana kita khususnya ya sebagai orang tua itu perlu memahami gitu isu-isu yang sedang berkembang sekarang. Dan betul, saya cukup miris gitu ya tadi membuka ini karena mungkin yang saya dengar ini sudah sampai pada level darurat gitu loh. Jadi sebetulnya yang sedang terjadi saat ini nih Bu Ulfa gitu ya mengenai situasi isu-isu bullying ini Bu Ulfa. Ya, terkait bullying ini memang akhir-akhir ini sangat viral ya. Dengan viralnya salah satu kejadian diikuti gitu. Bahkan beberapa komisioner KPAD itu mendengarkan dari sekitarnya gitu loh. Anak saya juga seperti ini dulu. Jadi ada juga keinginan seolah-olah ingin ditangani dengan lebih baik lagi. Tapi ya betul, tapi ketika sudah lewat dan tidak ada bukti itu akan kesulitan untuk menangani apalagi kalau misalnya terkait dengan hukumnya. Iya. Gitu. Itu sebetulnya ya pada saat kita bicara bullying ya, terutama mungkin di lingkungan sekolah ya. Kan kami sendiri juga sebetulnya kan ini kawasan di sini juga banyak sekolah gitu ya, banyak keluarga yang tinggal gitu. Mungkin
sesi ini tuh bisa jadi inspirasi juga atau reminder yang tadi saya bilang di awal bahwa sebetulnya ini kalau kita bicara bullying, sebetulnya apa sih pemicu awalnya ini bisa sampai ini terjadi? Karena ya tadi yang Ibu bilang nih, makin kesini, aduh sepertinya kok kondisinya makin miris ya dan memprihatinkan gitu. Pemicu ya. Pemicu-pemicunya tuh seperti apa nih kok masih terus terjadi sih Bu? Gitu. Di antaranya pasti banyak faktor. Di antaranya adalah anak itu sendiri pasti melihat dari mana. Ya paling terdekat biasanya. Bisa jadi di keluarga. Di mana keluarga misalnya orang tua cekcok misalnya, ada masalah tapi solusinya dengan kekerasan. Itu kan anak pasti melihat, oh ternyata anak belajar dari situ. Ternyata ketika menyelesaikan masalah bisa kok dengan kekerasan. Nah, kemudian misalnya orang tua dalam mendamaikan atau memberikan solusi ketika satu anak dengan anak yang lain dengan kekerasan. Nah, itu lagi kan akan jadi contoh lagi gitu. Kemudian belum lagi misalnya terjadi di sekolah. Nah, sekolah misalnya di sekolah ada kejadian dan mungkin bisa jadi guru atau tenaga kependidikannya misalnya abai. Oh, berarti boleh. Nah, itu kan perlu perhatian yang lebih atau mungkin di lingkungan juga. Nah, itu juga masyarakat harus aware. Kita harus sama-sama merasa punya tanggung jawab. Jadi ini yang perlu kita bangun ya, bahwa tentang perlindungan anak itu tidak hanya tanggung jawab salah satu pihak saja. Kita harus menjadi ibu dari anak kita atau menjadi orang tua dari anak kita, orang tua biologis juga menjadi orang tua generasi lah gitu. Jadi kita sama-sama bahwa kita punya tanggung jawab nih untuk semua. Kan ketika salah satu anak ini tidak benar, ini akan bisa mempengaruhi yang lain loh. Bisa jadi mempengaruhi ke anak kita. Jadi kita punya tanggung jawab yang sama sebenarnya. Tidak bisa abai gitu. Tapi benar nggak sih Bu Ulfa nih? Saya nggak tahu ya apakah ini memang fenomena yang terjadi sekarang. Kita tuh biasanya sebagai orang tua ya, pada saat kita berhubungan dengan anak-anak kita ya, ini kita mulai dari pemicu-pemicu dulu lah ya sebelum sampai ke bullying isu-isunya gitu. Orang tua tuh kadang-kadang pada saat mendidik anak gitu, yang difokuskan itu hal-hal yang sifatnya melupakan rasa gitu ya, itu perasaan. Tapi yang dipentingkan itu kayak kamu gimana harus sekolah yang tinggi, nilainya bagus, kamu harus ikut ekskul ini, kamu harus les ini, les itu gitu ya. Kamu harus berprestasi dan sebagainya gitu ya. Terus kadang-kadang lupa untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya seperti tadi ya, hal yang lebih sensitif dari sisi perasaan, misalnya empati gitu ya. Bagaimana berbicara dan bersosialisasi sama orang. Betul nggak sih Bu gitu, bahwa ini tuh paling basic yang kadang orang tua lupakan nggak sih Bu? Ibu melihatnya seperti apa? Betul. Selama ini memang kebanyakan orang tua sibuk dengan anak harus les ini, les itu, nilainya harus sekian, standarnya yang dipasang orang tua harus sekian gitu ya, ekspektasinya tinggi gitu. Tapi di sisi lain perasaannya tidak terakomodir. Banyak yang abai. Padahal emosi atau perasaan itu sangat penting untuk kita rawat. Bagaimana anak-anak itu bisa mengelola, bagaimana anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan baik itu ketika memang perasaannya bisa dikelola dengan baik. Nah, ini ketika menjadi korban harus bagaimana. Naudzubillah, jangan sampai jadi pelaku kayak gitu ya. Ini banyak dari kita sebagai orang tua harus meningkatkan sensitivitas kita. Untuk bisa hadir gitu. Jadi jangan hanya ada loh secara fisik, tapi secara psikis kok kayaknya nggak hadir gitu. Nah itu banyak yang dirasakan anak-anak sebenarnya. Jadi orang tua ada, tapi kok kayaknya nggak ada sih gitu. Betul. Iya sih. Jadi keceloknya ditanya, Dela kamu gimana hari ini di sekolah, bisa nggak ujiannya gitu ya, tapi tidak bertanya hal-hal bagaimana hari ini, asik happy nggak gitu. Iya, bagaimana dengan teman, tadi main apa, asik nggak sih gitu, ayo dong cerita gitu. Dan juga mungkin ini ya Bu, mengamati perilaku dan juga raut wajah dan segala macam itu kadang-kadang orang tua suka lupa. Bener gak sih Bu? Betul. Nah itu salah satu yang yang disayangkan ya dari sisi anak.
ketika saya turun di lapangan, sudah turun di lebih dari 10 kecamatan, salah satunya yang ditemukan anak itu. Kenapa anak-anak itu tidak bisa bercerita dengan orang tua? Salah satunya ketika bercerita, orang tua sibuk megang HP. Jadi sambil lalu. Jadi mendengarkannya, ya terus gitu. Jadi nggak full, nggak penuh gitu. Bahasanya nggak here and now lah gitu. Padahal ketika kita saja sebagai orang dewasa, ketika kita berbicara, kemudian yang kita digituin kan nggak enak. Nah, itulah yang menjadi tahap-tahap atau akhirnya menjadi dinding antara anak dengan orang tua. Nggak enak, nggak asik, begitu. Jadi inilah pentingnya. Ayo sama-sama kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua khususnya mendengarkan anak itu dengan full gitu. Jadi kita hadir penuh gitu. Iya, tapi memang betul ya. Maksudnya kembali lagi gitu, sebelum kita menyentuh gitu mengenai bullying, mungkin paling sederhana kita melihat lingkungan keluarga dulu ya. Makanya bagaimana orang tua, karena kadang-kadang kan gini, ini kita udah mau masuk ke sekolah nih ya. Misalnya akhirnya beberapa orang tua juga akhirnya memberikan tanggung jawab itu gitu ya ke sekolah gitu. Oh iya, tentang anaknya udah sekolah, kan ada gurunya, ada siapapun yang di sekolah itu yang akhirnya ya udah dong gitu kan, kita serahkan gitu tanggung jawabnya gitu. Jadi udah makin berkurang lagi gitu ya ininya orang tua gitu ya. Ya itu tadi responnya jangan makin berkurang sejak anak-anak akhirnya bersekolah gitu. Tapi kan yang mereka dapatkan experience selama mereka sebelum masuk ke dunia sekolah itu kan pasti diingat ya sama anak-anak gitu. Nah, ini kenapa ya isu-isu bullying ini terutama juga kan banyak banget masuk di lingkungan sekolah gitu ya. Ya macam-macam ya, baik dari tenaga pengajarnya ke anaknya atau sesama anak-anaknya, atau bahkan beberapa kasus dari anaknya ke gurunya juga ya, bullying maupun sampai tindak kekerasan gitu. Nah, ini fenomenanya seperti itu tuh kenapa Bu gitu loh, yang Ibu lihat nih secara histori ya gitu ya. Kenapa kok sekolah ini jadi suatu tempat yang harusnya gitu ya sebagai tempat yang ya aman, kemudian juga bisa menjadi sebuah sarana gitu ya untuk memberikan pendidikan tidak cuma akademis gitu, malah justru berpotensi gitu ya dengan adanya kasus-kasus bullying ini lebih besar di lingkungan sekolah Bu. Iya, betul. Kenapa di lingkungan sekolah? Ya karena pertama pasti usia anak sekolah, di mana jam ketika anak-anak melek itu kan banyak di sekolah, dan di situ ketemu dengan banyak teman. Nah, sebelum ketemu dengan banyak teman, sebelum masuk ke sekolah, dia kan sudah punya track record nih sebelumnya. Itu kan juga pengalaman di keluarganya. Nah, ada pengalaman di keluarganya, bagaimana ketika anak itu bertumbuh. Kan anak-anak itu melakukan sesuatu tidak tiba-tiba, tapi pasti ada proses-proses sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita gali, yang perlu kita perbaiki. Di antaranya adalah pengasuhan. Perlunya pengasuhan positif dari orang tua. Nah, ini juga kita sama-sama belajar nih, bagaimana menjadi orang tua. Karena memang tidak ada sekolah orang tua ya. Makanya kita harus banyak update gitu. Bagaimana ketika kita menghadapi anak usia misalnya pratika, ketika usia anak SD, anak SMP, itu kan tantangannya beda-beda. Tumbuh kembangnya, kemudian tahap-tahap perkembangannya, apa yang perlu dilakukan, tantangan masing-masing usia itu apa aja. Ini sebagai orang tua kita harus tahu sebenarnya, supaya kita bisa menyikapi dengan baik dan benar gitu. Cara merespon pada saat mereka SD sampai mereka SMA udah beda sebetulnya kan. Betul. Jadi sebagai orang tua kita harus tetap update. Oh, ketika usia seperti ini tantangannya ini berarti harus begini. Ketika usia seperti segini SMP misalnya, tantangannya ini berarti nanti saya harus bagaimana. Nah, itu sebagai orang tua baiknya harus tahu. Karena tidak menyerahkan 100% tidak bisa ke sekolah gitu. Tidak bisa menyerahkan ke sekolah. Jadi inilah yang perlu kita garis bawahi, sama-sama kita sadari, tidak bisa menyerahkan ke salah satu pihak, misalnya sekolah, nggak bisa. Dan orang tua perlu ada komunikasi yang baik juga dengan walasnya, misalnya ya. Jadi bagus juga misalnya ada komunikasi
bahwa dengan walasnya menceritakan nih track recordnya atau kecenderungan anaknya seperti ini Bu, ini. Nah itu kan lebih baik. Jadi walasnya akan lebih paham Punya bekal profil juga anaknya gitu. Jadi jadi tidak apa namanya pukul rata semua anak ya. Rata-rata kan iya tidak begitu bisa. ya atau pengajar ya. Iya, nah inilah dari sisi walasnya, dari gurunya juga perlu punya profil dari anak masing-masing anak gitu ya. Ini anaknya kecenderungannya apa, hobinya apa, sebelumnya bagaimana, hal-hal yang perlu disampaikan. Itulah penting karena ini kan tanggung jawab bersama ya. Kita sama-sama punya niat yang baik untuk mendidik anak supaya keren lah, supaya apa namanya potensi positifnya itu tergali gitu. Itu kalau di sekolah ya Bu, rata-rata kasus-kasus yang terjadi ya untuk bullying tuh apa sih yang paling sering terjadi gitu, yang paling saya sering tahu terjadi. juga kadang-kadang terekspos, kadang nggak terekspos ya. Saya nggak tahu Bu gitu ya, maksudnya kalau dari pengalaman Ibu gitu menangani ini. Kalau bullying itu kan ada macam-macam ya, ada verbal, ada fisik, ada seksual, ada relasional. Yang paling banyak itu pasti verbal. Misalnya katain misalnya hitam lo, Julukan-julukan. Nah, kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Fisik banget ya. Nah, kemudian fisik juga. Nah, perpaduan ya sebenarnya. Ada yang hanya verbal saja, ada yang perpaduan fisik dan verbal, ada yang seksual. Kalau bullying sebenarnya tidak hanya anak-anak ya, orang tua aja juga banyak sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita bareng-bareng nih perbaiki gitu. Dari kita sendirilah, berawal dari kita sendiri, nggak usah terlalu kita memperlakukan anak kita. Nah, di antaranya sebagai orang tua nih, kadang orang tua juga lalai, secara tidak sengaja membuli anaknya. Iya, dengan komen-komen. Sepinter si A, si B, kok sana nilainya bisa tinggi, kamu enggak gitu. Nah, kadang nggak sadar ya keluar dari orang tuanya sendiri ya. Ya ampun, ya. Itu perlu kita banyak ngerem. Atau orang tua punya julukan yang nggak sengaja kedengeran sama temen-temennya, akhirnya temen-temennya jadi ikut bully. Ya itu juga, aduh, bisa seperti itu. Bisa jadi ya. Sangat bisa. Makanya perlu kita itu sama-sama refleksi yuk gitu, supaya kondisinya lebih baik lah gitu. Iya. Nah ini kan kasus-kasus ini menjadi semakin miris kan, kadang ini bisa dikomunikasikan sama anak yang menjadi korban itu oke gitu ya. Tapi saya nggak tahu gitu ya. Saya yakin gitu mungkin banyak kasus-kasus yang akhirnya tidak bisa gitu dikomunikasikan oleh korban gitu. Ini seperti apa gitu dari sisi KPAI menyikapi ya, kadang-kadang korban kan tidak bercerita. Iya, karena kalau bisa bicara itu kan bisa diselesaikan. Tapi gimana bisa tertangani dengan baik ya, tapi kalau dia tidak bercerita nih bagaimana solusinya dan bagaimana cara mencari tahu gitu ya bahwa nih anak sedang dalam kondisi baik-baik saja atau tidak, ya nggak sih gitu ya. Itulah yang pertama, perlunya ada hubungan yang positif antara orang tua dan anak. Banyak orang tua dan anak yang hubungannya tidak baik-baik saja sebenarnya. Terlihat baik-baik tapi padahal tidak. Mungkin orang tua anggapnya baik-baik saja, bisa jadi. Ya begitu dengan anak. Nah ini perlu konfirmasi dari sisi anaknya. Kita kadang sebagai orang tua itu banyak menganggap nih, kebanyakan kalau dari sisi orang tua niatnya, lagi-lagi niatnya lagi. Itulah yang perlu kita refleksi bersama. Kita tidak bisa dalam hal ini hanya dari sisi kita, tapi kita perlu juga melihat dari sisi anak. Apakah sudah sesuai yang diinginkan atau enggak. Jadi kita tidak bisa istilah egois lah sebagai orang tua. Menurut saya tuh yang paling baik tuh ini. Kamu harus nurut. Nggak bisa. Jadi dari sisi anaknya juga perlu dikonfirmasi. Gimana dengan kamu misalnya? Balik lagi itu tadi namanya perasaan tadi ya. Iya, perasaan lagi gimana nak? Misalnya mengambil keputusan sebaiknya didiskusikan. Jadi saat ini tuh ayo menjadi orang tua yang asik itulah. Jadi anak itu bisa bercerita tanpa kita korek-korek. Jadi nggak perlu lagi kita harus
dengan tenaga yang sangat kuat untuk bisa menggali informasi dari anak. Ketika anak sudah nyaman dengan kita, anak akan otomatis bercerita apapun. Nah, itulah pentingnya kita dalam merespon apapun yang diceritakan oleh anak ke kita. Yang menjadikan anak itu tidak nyaman, tidak bisa bercerita dengan orang tua, diantaranya ya tadi, respon orang tua. Respon orang tua yang tadi labeling, justru merendahkan, justru emang kamu bisa. Terus misalnya, kamu yang ini yang disalahkan misalnya. Itu yang dikeluhkan beberapa anak ya. Mengapa mereka itu tidak mau bercerita ke anak, itu diantaranya itulah disalahkan, kemudian dibanding-bandingkan dengan sepupu, dengan kakak atau adiknya. Males mereka itu sebenarnya. Terus tadi ya disalahkan, justru dibikin down. Emang kamu bisa? Padahal kadang mungkin dari sisi orang tua kayaknya sesuatu hal yang biasa gitu ya. Tapi inilah ternyata respon-respon kita itu, komen-komen kita itu sangat berharga buat anak. Betul. Dan mungkin kita nggak sadar gitu ya, ternyata itu disimpan ya, bahwa ternyata itu responnya sebetulnya tidak menyenangkan buat anak, mereka tidak berani merespon balik, tapi disimpan gitu. Dan itu akhirnya kumulatif gitu ya, akhirnya pada saat mereka ada apa-apa ya sudah diam saja gitu akhirnya. Malas. Jadi udah kesimpulannya paling diresponnya begini. Paling udah mau cerita lagi. Malas. Itu nah. Tapi kalau misalnya kasus-kasus di sekolah gitu, bahkan kan ya mohon maaf gitu, memang misalnya itu bullyingnya terjadi antara guru yang ke anak-anak gitu. Nah, ini bagaimana menyikapinya gitu sebagai orang tua? Misalnya anaknya sudah bercerita gitu akhirnya ke orang tua bahwa ini terjadi di sekolah gitu, tapi sekolah sendiri juga mungkin tidak meresponnya dengan baik gitu. Ada nggak Bu kasus-kasus seperti ini? Selama ini di Bekasi yang masuk ke KPRI belum ada. Kalau dari tenaga pendidikan ya, semoga aja nggak ada lah. Semoga kita sama-sama sudah paham bahwa hal itu tidak dibenarkan. Begitu. Tapi biasanya sesama anak ya yang sering terjadi ya. Ya, kesalahan. Ya, cuma memang kan yang menjadi miris sekarang ya sampai pada kasus-kasus yang memprihatinkan gitu ya, sampai pada kematian bahkan gitu. Bunuh diri ada, Bu. Iya, makanya jadi gitu. Ya itu lagi. Jadi hubungan orang tua dengan anak lagi. Jadi pernah penanganan juga bunuh diri. Jadi anaknya ini tidak mau bercerita. Jadi diam saja ketika orang tua masih masukkan ini dan itu, menasihati ini dan itu tuh diam saja. Dia nggak mau bercerita, tahu-tahu bunuh diri. Nah, ini kan bagaimana histori sebelumnya ini hubungan antara orang tua dengan anak, sampai-sampai anaknya aja males gitu loh bercerita dengan orang tua. Iya, saya ini juga beberapa lihat di berita itu dia sampai tulis surat ya ke orang tuanya, kalau salah ayah ibu atau bapak mama gitu. Mohon maaf saya tidak bisa memenuhi ekspektasi soal nilai, soal prestasi dan segala macam. Saya nyerah gitu ya. Terus kemudian memang di akhirnya bunuh diri gitu. Ya ampun, kan ya miris gitu ya, masih ada yang terjadi. Tapi memang ya susah ya. Memang kita juga tidak bisa menyalahkan 100% yang lain gitu ya. Kadang orang tua sendiri kan susah ya untuk introspeksi gitu. Akhirnya wah ini sekolahnya nggak bener nih gitu ya, guru-gurunya nih yang nggak ngingetin ke anak-anaknya, jadi bebas bullying teman-temannya gitu kan. Pasti kecenderungannya begitu nggak sih Ibu gitu kan akhirnya gitu. Masih ada juga orang tua yang seperti itu. Makanya perlu kita sosialisasi juga ya ke orang tua bahwa itu lagi, bahwa anak itu tidak bisa diserahkan ke salah satu pihak saja. Ini tanggung jawab kita bersama. Terutama ya orang tua panutan, guru juga panutan, sama-sama kita berkolaborasi. Tapi tadi menarik yang Ibu bilang, saling memahami profil anak ya. Jadi orang tua juga harus punya inisiatif untuk mengkomunikasikan itu menarik sih ya gitu ya. Artinya kadang orang tua nanti misalnya ada apa-apa nih terjadi di sekolah, orang tua protes gitu. Sementara orang tua sendiri tidak pernah mengkomunikasikan ke guru-gurunya nih, ini anak saya
punya profil seperti ini ya. Jadi ya itu ya maksudnya harus dua arah gitu ya. Takutnya di sekolah juga guru-gurunya meresponnya bisa membuat anak down juga kan karena tidak tahu profilnya tadi. Nah itu harus yang orang tua juga aktif, walas atau gurunya juga aktif tentang jadi tahu tentang anak ini gitu. Kadang haruslah sama-sama gitu supaya optimal dalam menanganinya. Karena memang kan kadang-kadang guru itu sebagian besar mungkin lebih banyak mengambil soal akademis, prestasi gitu ya, tapi jarang mungkin ya ada conversation yang benar-benar fokus di perilaku, perasaan tadi gitu ya istilahnya Bu Ulfa gitu. Nah ini yang mungkin penting gitu ya, karena nggak semua sekolah mungkin punya mekanisme untuk bisa banyak ngobrol gitu ya antara orang tua dan guru. Nggak usah ngomongin akademisnya deh, nggak usah ngomongin nilainya gitu, tapi justru hal-hal yang berkaitan tadi sama perasaan dan perilaku gitu ya. Mungkin itu juga perlu lebih diingatkan lagi gitu nggak sih Bu gitu ke sekolah tenaga pengajar ya. Yang terbaru Bu Monik, ada undang-undang ada Permendikbud Permendikbud nomor 46 tahun 2023 dan di Bekasi ini sedang digalakkan. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi minggu ini udah berjalan. Jadi sosialisasi Permendikbud Permendikbud 46 tahun 2023 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan di satuan pendidikan, berarti di sekolah ya. Nah, di sekolah di antaranya. Nah, itu. Jadi di situ ada amanat untuk masing-masing sekolah itu membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Gitu. Nah, ini sedang berjalan dan semoga saja masing-masing sekolah segera melaksanakan gitu. Dengan tegas ya. Betul. Nah, di situ kan nanti ada program-program tuh yang bisa dijalankan gitu. Semoga aja bisa melibatkan orang tua juga, selain juga anak-anaknya gitu, karena memang ini tentang anak itu tidak bisa cuma anaknya aja. Tidak bisa, tapi orang tua juga yang harus kita upgrade bagaimana menangani ketika anaknya begini-begini harus bagaimana. Saya mau nanya, kalau misalnya ini bagaimana nih ya tips gitu ya buat orang tua memberikan masukan gitu ke anaknya gitu ya, bagaimana cara merespon kalau ada yang membuli mungkin dari verbal gitu ya, mungkin verbal aja yang sekarang kasusnya banyak gitu dengan intimidasi dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih tips gitu yang dari pengalaman Ibu Ulfa gitu menangani banyak kasus untuk biar anak juga dibekali dengan langkah pertama merespon gitu, ada nggak Bu gitu? Ya, biasanya misalnya dibully gitu ya, verbal lah terutama gitu. Tipsnya itu yang satu, tunjukkan prestasi. Dengan prestasi ketika kita berprestasi, ketika anak itu berprestasi, kecenderungannya tidak dibully ya. Dan yang dibully itu yang membuli lambat laun akan secara tidak langsung lambat laun akan jadi diem gitu. Ketika anak itu berprestasi. Kemudian misalnya ketika dibully, jangan menunjukkan raut sedih atau justru nangis atau justru down. Itu yang nanti yang membuli justru akan makin biasanya gitu. Kemudian kalau misalnya masih saja itu berulang, laporlah ke guru misalnya, kalau misalnya di sekolah ya. Jadi udah pokoknya nggak pakai alasan apapun, lapor udah gitu ya. Dan guru harus merespon baik ya, betul. Iya, dan harus merespon baik. Ketika tidak merespon baik, nah ini juga bahaya karena ini harus jangan terulang lagi, harus selesai karena ya itu bully efeknya kemana-mana. Banget ya, traumatisnya ya, terutama nanti ke masa depan. Jadi artinya sebetulnya respon-respon ini juga baik guru maupun orang tua harus cukup sensitif ya, bagaimana merespon. Mungkin bisa saja respon guru bisa seperti orang tua yang mungkin tidak merespon perasaan itu, bisa juga kan gitu. Jadi ini ya harus remindernya buat dua-duanya nih ya. Iya, semuanya. Orang tua gitu. Iya. Oke. Sekarang bicara masalah tadi saya sempat singgung mengenai traumatis gitu ya.
mungkin beberapa anak yang akhirnya kasus-kasus pada saat dia dibully ini tidak selesai dengan tuntas gitu kan. Mungkin kan ada kecenderungan traumatis yang diingat gitu ya, dan mungkin bisa berefek negatif gitu nanti ke depannya buat kesehatan mental gitu. Sebetulnya ini gimana ya cara mengantisipasi ini gitu, case-case yang tidak tuntas, iya, healingnya gitu, atau bagaimana terapi atau apapun lah, itu ada mekanismenya nggak Bu kalau di yang dari pengalaman Ibu gitu ya? Selama ini ya baik, selama ini karena kami di KPAD ya, salah satu lembaga pemerintahan, kita kerjasama juga dengan lembaga pemerintahan. Oke. Di antaranya adalah UPTD, PPA sebenarnya. Di sana ya itu bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sana menyediakan tenaga psikolog. Ada juga bagian hukum. Di sana yang menjadi korban ini bisa diarahkan ke sana untuk bisa mendapatkan penanganan psikologis. Nah, jadi sebagai orang tua juga diperlukan partisipasi aktifnya untuk bisa tuntas. Nah, kan kita sebagai orang tua paham ya, anak itu kesehariannya bagaimana, dan ketika menjadi korban bully itu kan biasanya ada perbedaan sikap. Misalnya perubahan. Misalnya yang tadinya hobinya, betul. Lagi-lagi sensitivitas orang tua lagi ini yang lagi ya, gitu ya. Mau nggak mau, gitu. Jadi tadinya misalnya hobi ini, oh kok tiba-tiba enggak, males gitu ya. Nah itu kan salah satunya. Kemudian misalnya diem aja, ngelamun gitu ya. Gitu. Nah itu kan orang tua harus sensitif. Ini kenapa? Atau itu yang perlu sensitivitas. Kalau misalnya fisik, bisa kita lihat misalnya masih ini ya, apakah ada memar-memar atau luka. Nah itu kita tanyakan, jangan diam saja gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh ini cuma kejedot gitu, yakin cuma kejedot. Kan kadang-kadang anak juga takut ya ngomong ternyata dicubit temennya misalnya gitu kan. Itu bisa aja kan. Gitu. Anak-anak itu kadang suka ada yang nyubit-nyubit lah, gigit misalnya anak yang masih kecil. Tapi dia bilang, enggak kok ini cuman kejedut apa gitu kan, nggak semua anak akhirnya mau. Nah itu ketakutan lagi kan, ketakutan sama orang tua itu, misalnya ditanya gitu aja nggak, karena takutnya dimarahin. Nah itu itu kamu gitu, takut bandel makanya dicubit gitu. Nah, anaknya lagi yang sudah sakit ditambah semua orang tuanya lagi. Nah iya, sederhana, kelihatannya sederhana gitu ya. Nah, itulah akan menjadi dinding-dinding yang membatasi orang tua dengan anak. Akhirnya dari seperti itu sebenarnya keseharian hari ini, akhirnya jadi dinding yang besar, yang tinggi, yang tebal. Anak makin dewasa makin susah. Nah, itulah bagaimana meruntuhkan dinding itu. Orang tua nggak bisa masuk ke anak itu, malaslah anaknya. Ya, jadi mungkin makanya sensitivitas orang tua ya, mungkin kuncinya hari ini itu ya, yang menjadi dasar dari semuanya ya, kalau saya sudah agak early menyimpulkan gitu. Karena misalnya gini, bisa aja nih anaknya dibully, terus orang tuanya merespon gini gitu, udahlah gitu doang, nggak usah dipikirin gitu. Itu menurut orang tuanya, tapi sebetulnya anaknya masih nyimpen. Nah ini yang akhirnya terus orang tuanya, anaknya masih traumatis, tapi orang tua udahlah, ya, nggak usah dipikirin. Nah, akhirnya tidak datang ke tadi gitu ya, orang-orang yang lebih expert misalnya psikolog untuk menyelesaikan ini. Jadi kan tidak tuntas ya. Iya. Nah, ini respon yang tidak benar ini. Terjadi seperti itu kan, Bu? Banyak saya kira. Karena ketika saya turun di lapangan, salah satu anak tidak mau bercerita sama orang tuanya, responnya seperti itu. Disuruh ngalah saja. Udahlah, nggak usah ini. Jadi orang tuanya malas ribet untuk ribet buat ini tuntas gitu kan. Padahal misalnya nggak mau ribet pun itu diakomodir perasaan anaknya, misalnya masya Allah ya, terus gimana, sambil dilus-lus terus terus gimana perasaannya nak gitu kan, saya sakit, iya kita masuk ke perasaannya sama. Kalau misalnya ibu jadi kamu sama, pasti akan juga sedih. Iya, jadi empati kita keluarkan. Nah, ini kan juga harus belajar juga deh orang tua. Jadi tapi ini iya sih,
Iya, kita ngomongin tentang bullying di sekolah, tapi adalah dasar dari semuanya adalah sensitivitas orang tua nih hari ini. Benar-benar. Iya kan, kok kayak gitu akhirnya juga orang tuanya tidak merespon baik. Sekali lagi akhirnya ada pembiaran atas situasi ini, dianggap orang tuanya selesai padahal di anaknya belum. Gitu kan. Padahal ketika anak bercerita seperti itu aja, misalnya ada dibully atau di apa, terus intinya dia sudah bercerita bahwa aku sedih hari ini, nah terus kita respon dengan pelukan sedih, gitu ya, iya gimana, gitu, terus kita full hadir, jangan buru-buru menyimpulkan, jangan buru-buru menimpali, kita full dengarkan sampai selesai sambil kita peluk elus-elus. Itu efeknya, impactnya beda banget pasti ke anak itu, percaya ya. Enak anak itu dan merasa diperhatikan sebenarnya, nggak usah banyak kita nasihati. Iya betul. Jadi perasaan kadang gitu saja juga. Kita semakin banyak kadang anak-anak, apalagi kita bicara generasi strawberry ini gitu ya. Iya. Mereka kan nggak suka ya kalau misalnya kayak orang tuanya, bapak ibunya kayak terlalu cerewet gitu, panjang lebar nasihatin gitu. Kayak kecenderungannya kita nggak mendengar gitu. Itu kan juga perilaku anak-anak generasi ini kan juga nggak suka ya kalau terlalu kayak diprepetin gitu ya, kayak gitu kan gitu. Tapi mungkin lebih kepada tadi ya language yang lain gitu ya, lebih ke physical touch gitu ya. Betul. Hal-hal yang positif, afirmasinya kayak gitu-gitu kan yang kadang-kadang kita betul tadi banget itu Bu Ulfa langsung menjudge gitu, langsung menyimpulkan. Belum. Kenapa kamu gitu, kayak reaktif gitu ya. Nah betul. Padahal itulah yang harus membedakan antara mohon maaf ini, membedakan antara makhluk lain dengan manusia. Itu adalah bagaimana kita merespon. Kalau manusia itu harusnya merespon. Kalau yang lain itu harus reaktif. Gitu. Nah itu ini harus benar-benar kita berbeda gitu. Kalau respon itu kan kita ada proses berpikir. Kalau reaktif itu langsung. Nggak dipikir. Dan dia tidak melihat situasi dari perspektif manapun. Karena kan anak juga punya perspektif untuk ini dengar gitu ya. Nah itulah perlunya lagi-lagi orang tua jangan selalu melihat sesuatu itu dari cara pandangnya saja, tapi juga harus dari cara pandangnya anak-anak. Tidak bisa kita egois. Begini, yang benar tuh ini. Saya udah tua, saya udah makan banyak garam, misalnya dengan alasannya ini itu. Tua zaman dulu Nah, itu nggak bisa diterapkan dengan anak-anak zaman sekarang. Tanya ya, kenapa kamu berpikir seperti itu? Alasannya apa di itu? Gitu. Jadi kita tahu kan, alur berpikirnya, kemudian kemampuan berpikirnya, wawasannya itu sampai mana. Memang cuman kembali lagi ya, level macam-macam ya. Gitu. Nah, kadang gini, mungkin kayak sekali, 2 kali, 3 kali ya. Ini juga introspeksi ya buat saya dan kita semua gitu. Mungkin kita bermaksud itu bercanda gitu ya, tapi bercanda gitu. Tapi begitu itu sekali, oh ya bercanda gitu. Kedua bercanda. Tapi kan lama-lama bisa saja orang yang kita pikirnya bercanda kan dia meresponnya menjadi sakit hati juga bisa. Itu kan juga bentuk bullying kan, bentuk yang mungkin kelihatannya sederhana gitu. Penting. Ya kita nggak usah sampai kekerasan fisik lah, bahkan kata-kata itu diulang-ulang pun juga lama-lama bisa menjadi tidak nyaman gitu. Itulah pentingnya diantaranya bagi anak-anak kita itu punya perilaku asertif. Jadi ketika kita diperlakukan tidak baik, kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Iya. Nah itu, jadi anak-anak harus dibekali itu. Jadi misalnya tadi yang alasannya bercanda misalnya dari pelaku kemudian jadi gitu korban harus nangis padahal aku kan bercanda, bisa aja temennya merespon. Bagaimana dia merespon? Nah itu penting. Pentingnya anak-anak berperilaku asertif tadi. Jadi bisa mengkomunikasikan, misalnya dia sakit bilang sakit. Maaf, saya sakit. Harus bisa mengkomunikasikan.
dan sampaikan. Saya tidak suka Maaf ya. kalau kamu bicara seperti Nah, itu. betul. Maaf ya, itu menyakitkan dan saya tidak suka, mohon tidak diulangi. Misalnya seperti itu. Nggak semua anak bisa kayak gitu masalahnya. Nah, Itu yang harus ini. dibekali. Yuk, kita Balik sama lagi, nih. orang tuanya harus dibekali. Iya. Yuk, kita sama-sama jadi orang tua harus menyampaikan ini ke anak-anak. Iya. Juga misalnya, juga guru ya, misalnya takutnya di rumah tidak disampaikan, ada orang tua yang belum tahu. Nah, ini juga harus guru juga tahu cara apa namanya menginformasikan asertif ini. Iya. Saya apa namanya memberi masukan di antaranya itu kemarin ketika ada sosialisasi Permendikbud, ini pentingnya anak-anak di antaranya adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan apa yang perlu dikomunikasikan, perilaku takut asertif. gitu ya. Kalau memang itu benar dan memang harus disampaikan Bicara saja. dengan baik-baik Iya. pastinya, tanpa merendahkannya lawan bicara juga gitu. Betul. Iya, karena kadang-kadang ya, bullying juga terjadi karena anak-anak itu tidak bisa say no gitu ya. Nah, Betul ya, ada gitu ya. banget. Nah, itu Karena itu gini, kan misal nih, ini contoh ya. Misalnya ini kayak ada satu anak, kemudian dia dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan keterlaluan misalnya sama teman-teman sekolahnya gitu, teman-teman di kelasnya gitu. Tapi dia tidak pernah say no. Itu kan sebetulnya bentuk bullying juga kan. Artinya kayak dia suruh ngerjain semua PR-nya misalnya gitu. Ya. Dia suruh ngerjain semua tugasnya, terus teman-temannya memaksa itu membuat anak ini nggak bisa say no gitu kan. betul. Ada pribadi-pribadi yang Kategori bullying kan ya. Iya. Bisa ya. gitu. bisa. Itulah ada pribadi-pribadi yang pribadi-pribadi yang nggak enakan gitu ya, nggak enakan, mau mengatakan tidak tuh berat gitu. Dan saya konfirmasi di anak-anak ketika kita turun di sekolah, teman-teman, ada nggak teman-teman yang sukanya mojok saja? Terus yang pendiam ketika di apa namanya nggak ada temen, itu kan pribadi-pribadi yang jadi apa ya sasaran empuk untuk dibully sebenarnya. Nah, ini yang perlu di-upgrade, perlu sensitivitas dari guru dan remaja-remaja. Saya sih berharap ini remaja-remaja kita juga harus diasah kepeduliannya. Ketika ada teman-teman yang suka mojok, diem saja, dirangkul. Betul. Saya pesannya salah satunya itu ke teman-teman. Ayo kita menjadi generasi yang punya empati. Kita Walaupun jadi sama sesama teman jadi nggak hanya justru itu fungsi. kuat. Lebih Kalau kuat ya. lebih kuat kalau dari dibela sesama juga teman. gitu sama temennya ya. Dibanding yang lain, karena apalagi seusia SMP. Nah, itu kan Lagi di mana masa-masa usia-usia ya. peer group. Peer group, Nah, peer group itu di mana teman-teman seusianya tuh sangat Pengaruhnya berharga. lebih tinggi ketimbang pengaruh orang tua Betul. atau gurunya. Betul, Nah. betul ya. Pernah saya Bu Monik, ketika turun lapangan itu ada sesi di mana ayo kita rangkulan bareng. Saya semua rangkulan itu 400 anak. Ada satu yang tidak rangkulan. Terus saya dekati itu, kenapa? Diam saja. Terus saya gali. Ini anak kayaknya ada problem psikologis memang gitu ya. Kenapa merangkul teman kanannya saja sangat berat sekali. Padahal kalau secara fisik kan nggak ada beban gitu ya. Tapi ya psikisnya yang terbebani. Nah, dengan berat hati akhirnya bersedia. Saya komunikasi dengan teman sebelahnya dengan dia sendiri gitu. Akhirnya ya bisa. Nah, ini menjadi catatan tersendiri ya. Dan ini perlu sensitivitas dari guru untuk bisa menggali sama-sama melihat perilaku tadi ya gitu, melihat perubahan-perubahan yang mungkin bukan cuma kembali lagi ya tugas akademis aja gitu, tapi dari sisi perasaan tadi gitu ya, perilaku, perasaan, raut wajah, ekspresi gitu kan. Kadang-kadang ada anak yang murung di pojokan ya, temennya juga nyuekin, gurunya nyuekin, pulang-pulang dimarahin malah orang tuanya. Sudah lengkap ya kan. Nah, itulah penderitaan ya yang perlu kita tingkatkan kepedulian kita bareng-bareng. Benar-benar. Jadi anak-anak itu kadang merasa bahwa seperti masalahnya ditanggung sendiri. Iya. Yang akhirnya ya itu lagi, akhirnya mengakhiri
Iya sih. Iya, maksudnya miris gitu ya Bu, kayak anak-anak SMP gitu, SMA gitu, SMP bahkan ada banyak kasus yang saya nyerah gitu, kayak aduh hidup ini kayaknya sudah tidak ada artinya, tidak ada kiamat gunanya gitu. gitu. Ya maksudnya Gelap gitu sampai kan. ada anak seusia itu sampai bisa bicara seperti itu. Betul. Ini banyak pasti yang salah kan gitu. Iya, banyak Iya kan, banyak yang banyak perlu hal kita yang perbaiki. perlu bener-bener dilihat lagi gitu nih. Kenapa sampai pada di titik ini kan anak tersebut gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang koreksinya atau introspeksinya tidak hanya bagaimana terfokus kepada anaknya tadi ya, tapi bagaimana yang dilihat, yang dievaluasi nih histori yang lainnya gitu, yang gimana dia di rumah, gimana dia di sekolah, gimana hubungan dengan teman-teman begitu kan gitu ya. Kenapa sampai di titik dia kayak udahlah dunia ini udah hancur padahal anak umur segitu, itu kan miris banget ya sehat gitu. Betul banget Bu Moni. Kita yang harus bisa udah masuk ke sebetulnya. dunianya, dan memang ketika berbicara Jangan cuma ngejis alah rapuh kamu gitu loh. Iya kan, Dijudge biasanya lagi. capek deh rapuh gitu, tapi kan udah gimana, tapi kalau memang kenyataannya semua rapuh dan bagaimana kita masuk gitu kan ke generasi yang rapuh, inilah kasarannya misalnya gitu. Nah, itulah lagi-lagi memang hubungan dengan orang tua. Jadi ketika hubungan orang tua dengan anak itu positif, baik, di antara indikatornya anak itu bisa bercerita apapun. Anak itu berarti orang tua itu kan asik di sisi dari cara pandang anak-anak, di sisi dari kacamata anak-anak gitu ya. Jadi ketika hubungannya baik, bondingnya baik dengan orang tua dengan anak itu nanti mau ditaruh di mana saja, kita lepas dimanapun, survive. Insya Allah survive. Intinya itu sih. Jadi kita hadir, benar-benar hadir, tidak hanya fisik, tapi full perhatian, kasih sayang. Coba dari mana sih yang anak-anak itu akan mendapat itu kalau bukan dari orang tua? Paling kecil dari orang tua lah, dari siapa lagi. Nah Kalau udah lari kemana-mana, guru, benar guru. udah berbahaya. Itu kembali lagi kan, artinya pada saat dia sudah lari-lari kemana-mana untuk mencari tempat untuk dia menuangkan perasaannya, ini menjadi another issue, bener gak sih? Gitu, bisa jadi isu-isu yang lebih berbahaya mungkin gitu kan, gitu pada saat lah ceritanya malah sama orang lain gitu kan. Dia kalau orang lain ini kemudian bisa dipercaya gitu kan, akan berpotensi ada masalah-masalah yang lain kan. Nah itulah yang kan balik lagi, kalau saya lebih ayo kita sebagai orang tua lagi ke situ lagi, karena kita kalau ngobrol-ngobrol terus bisa panjang secara ya ibu paling concern soal beginian gitu ya. Oke, kalau ini kita nanti ngobrol-ngobrol lagi abis ini banyak kalau mau ngobrol sama Bu Ulfa nih, tapi kira-kira nih untuk menyimpulkan gitu ya, bahwa apa sih yang penting, kita di sini kan ngobrol-ngobrol tidak membahas kayak yang bagaimana gitu tentang bullyingnya, tapi justru hal-hal yang menjadi dasar nih gitu ya, sebelum sampai kepada isu bullying ini bagaimana mengantisipasi gitu. Sebagai kesimpulan gitu, apa statement Bu Ulfa lah, kayak tips atau saran atau apa yang paling penting nih untuk menjaga biar kasus ini tidak semakin marak gitu ya. Yang paling penting berdasarkan data di lapangan ya, karena saya juga sudah banyak ketemu dengan anak-anak, bagaimana kondisi mereka, yang diharapkan dari mereka, dari orang tua diantaranya adalah ya lagi-lagi hubungan orang tua dengan anak itu yang menjadi kunci. Bagaimana kita sebagai orang tua harus bisa banyaklah, harus update informasi, update ilmu sebagai orang tua, karena memang orang tua tidak ada sekolahnya, makanya ya sambil jalan nggak apa-apa. Terus bagaimana ketika misalnya kita sudah banyak melakukan kesalahan nih di sana, nah kita minta maaf, budayakan minta maaf. Nah ini sebagai orang tua sudah dibudayakan belum ini? Harus maaf sama anak, betul. Masih ada beberapa yang gengsi. Banyak tapi sudah banyak juga yang melakukan. Jadi misalnya kita salah, kita maaf. Nah tadi seperti ini. Maaf ya, mama salah misalnya. Itu akan ada emosi yang keluar. Udah
gitu biasanya. Nah itu jika sudah terjadi nggak apa-apa. Memang menjadi orang tua saat ini itu tidak mudah. Jadi ketika sudah terjadi kita minta maaf, yang belum ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Bagaimana merespon, terutama karena anak-anak itu pengennya direspon positif, terutama itu oleh orang tua. Mereka nangis-nangis, pengen direspon oleh orang tua sebenarnya, tapi orang tua dengan alasan sibuk lah, dengan terus responnya yang tidak sesuai, bahkan ada yang saya menyesal malahan cerita sama orang tua, ada yang begitu juga. Nah ini kan menjadi refleksi bagi kita sebagai orang tua untuk bisa merespon positif gitu ya, atau terlebih yang direspon itu sebenarnya adalah perasaannya. Kita tidak harus melulu merespon apa yang diceritakan, apa yang jadi materi cerita itu sebenarnya, tapi respon dulu perasaannya, setelah itu bisa didiskusikan sebenarnya. Justru di situ akan terbangun kedekatan yang lebih dengan diskusi. Anak justru merasa dilibatkan dalam mencari solusi. Di antaranya hal itu. Jadi justru lebih apapun yang terjadi, kalau kita itu bisa tangguh ya. Betul, resilient. Jadi apapun yang terjadi ketika respon orang tua itu positif, kita meresponnya baik, itu justru akan semakin erat, semakin baik, semakin positif sebenarnya. Kalau kita kelolanya dengan baik. Aduh, makasih banget Bu udah hadir. Seneng banget nih jadi sama orang tua ya, rasanya sama-sama ibu-ibu nih. Ya, gitu. Tapi memang bener ya, apa sederhana ya teman-teman ya untuk menyikapi kondisi yang sedang terjadi ya, walaupun ini isunya sedang marak dan mungkin juga beberapa hal memprihatinkan, tapi kita tidak perlu khawatir ya, kita percaya bahwa itu kasus-kasus akan segera diselesaikan ya Bu ya, gitu ya. Dan tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depannya tidak ada cara lain gitu ya, selain bagaimana mengantisipasi isu ini bisa terjadi gitu ya, di sekolah maupun dimanapun anak kita bisa kena bully dan segala macam. Itu sumbernya, fungsinya tetap kembali ke orang tua yang jauh lebih sensitif, yang harus lebih sensitif merespon perasaan gitu ya, dan juga bisa belajar terus sebagai orang tua gitu ya, untuk menghadapi generasi dengan cara berpikir yang mungkin berbeda seperti kita. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu Sama-sama, buat waktunya. Aduh, obrolannya sahdu rasanya hari ini. Thank you banget sudah sempetin Sama-sama. hadir ya. Kita pamit dulu ya teman-teman. Bye-bye.